Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 27 September 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan memberikan arahan kepada peserta ujian terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, di mana ada sebanyak 28 peserta yang mengikuti ujian dan telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Arahan yang diberikan kepada seluruh peserta agar bersemangat dalam mengikuti ujian dan dapat bersaing dengan sportif, sehingga tidak ada yang melakukan kecurangan saat mengikuti ujian dan harus berupaya memberikan kemampuan yang dimiliki. Bupati Seruyan Yul Haidir yang diwakili Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk memperebutkan 6 jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, di mana setelah semua syarat sudah terpenuhi, peserta dapat mengikuti ujian asesmen. Sekda menambahkan, pihaknya menginginkan agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang unggul untuk nantinya menduduki jabatan kepala dinas dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga dapat bersinergi secara optimal terutama menjalankan visi misi kepala daerah. Peserta asesmen ini dari kita ada 28 orang ya, untuk 6 jabatan eselon 2B, dan untuk itu karena mereka sudah memenuhi syarat, maka mereka menjalani proses selanjutnya, diantaranya mengikuti asesmen ini. Nanti insya Allah pada hari ini dan besok ya, mereka mengikuti asesmen sama asesor, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan wawancara yang akan dijadwalkan lebih lanjut oleh panitia. Harapan kedepannya kita mendapatkan pemenang yang terbaik ya, yang terbaik seperti apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, bahwa dia mampu menyelaraskan antara visi misi Pak Bupati untuk memperkuat tim pembangunan di daerah kita di Kabupaten Seruyan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Seruyan, Ahmad Hidayat menyebutkan, 6 jabatan kepala dinas yang nantinya akan diduduki peserta yang lulus ujian asesmen diantaranya BPKAD, DPMdes, PUPR, Naker, Disduk Capil, dan Dinas Kominfo Santik. Tim Liputan Seruyan TV. Mewakili Bupati Seruyan Yul Haidir, Sekretaris Daerah membuka kegiatan orientasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 mendatang, termasuk Kabupaten Seruyan yang juga berakhir pada tahun 2023, sehingga pemerintah daerah harus segera menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026, yang perlu menjadi perhatian diantaranya persoalan permasalahan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, serta kebangkitan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan isu strategis serta permasalahan yang dihadapi daerah. Sekda menambahkan, persoalan kemiskinan dan infrastruktur khususnya di Kabupaten Seruyan masih relatif belum teratasi dengan maksimal, dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan masih banyaknya masalah lain yang juga harus ditangani. Namun pihaknya akan berupaya sebaik mungkin khususnya mengenai masalah kemiskinan. Yang perlu menjadi perhatian kita di antaranya adalah program atau persoalan kemiskinan dan persoalan
infrastruktur ini sangat jelas sekali. Di kabupaten kita kan infrastruktur cenderung relatif masih belum tertangani secara masif, secara matang, maupun daerah kita juga maupun keuangannya juga masih terbatas ya. Sekda berpesan, khusus dalam penanganan kemiskinan agar dilakukan dengan pendekatan program berbasis pemberdayaan dan penyedia layanan dasar. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di aula lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur membuka secara resmi dan sekaligus memberikan arahan kepada peserta audit kasus stunting. Audit stunting merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya stunting, baik yang terjadi terhadap balita, ibu hamil, ibu nifas maupun calon pengantin. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan yang disampaikan Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, pelaksanaan audit kasus stunting adalah upaya untuk mengidentifikasi risiko stunting dengan mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan, perbaikan tata laksana kasus serupa, dan analisis faktor risiko terjadinya stunting, sehingga akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus, serta upaya pencegahan terakhir yaitu memberikan respon atau tindak lanjut rekomendasi. Sekda menambahkan, audit kasus stunting sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, di mana untuk Kabupaten Seruyan stunting berada pada angka 21% dan lebih rendah jika dibandingkan angka nasional sebesar 23,2%. Tentunya perlu komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting dengan target menjadi 15% di tahun 2024 mendatang. Kabupaten Seruyan ya, kita 21%. Alhamdulillah itu di bawah target nasional ya, yang 23%. Tetapi itu juga 21% itu masih ada stunting. Harapan kita sih dengan yang paling minimal atau berkisar mungkin 5-10 bawas ya. Soalnya kalau kita hapus, saya yakin itu nggak akan bisa ya. Karena ini masalah stunting ini masalah yang kompleks, begitu juga tentang kehidupan kita. Ya. Artinya kadang-kadang kita sudah menjaga juga masih saja terjadi hal-hal yang kita inginkan. Selain itu, pihaknya menyadari untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya penurunan stunting, perlunya dukungan dan bantuan dari semua pihak terkait baik dari pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat. Terlebih waktu yang efektif hanya 2,5 tahun. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah tahun 2022, sekaligus penetapan perubahan target pendapatan tahun 2022 dan penetapan target pendapatan daerah tahun 2023. Pendapatan asli daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Namun keduanya belum termasuk penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Untuk itu berbagai langkah dan upaya terus dilakukan untuk merealisasikan target APBD. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, rapat koordinasi sangat penting untuk melakukan pembahasan dengan SKPD terkait, saling berdiskusi dan mengetahui pelaksanaan berbagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya pengendalian potensi upaya berbagai strategi pemungutan pajak dan retribusi, maupun potensi lain-lain pendapatan yang sah, sehingga realisasi pendapatan bisa tercapai sesuai dengan target APBD yang telah ditetapkan. Sekda menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, di mana Bapenda telah melakukan berbagai upaya untuk menggali sektor PAD hingga terjun langsung ke lapangan. Kami mengajak kepada kita Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita. Saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Kepala Bapenda ini, karena memang berbagai usaha telah dilakukan, temu usaha sudah dilakukan, ya ke lapangan juga jemput bola sudah dilakukan. Baru-baru kami alhamdulillah mengadakan temu
pengusaha di Jakarta ya, di Jakarta sepakati dalam rangka meningkatkan PAD itu juga berbagai inovasi ya yang sudah dilakukan seperti yang beliau sebutkan memang sudah dilakukan di proses pembangunan itu. Selain itu, Bapenda memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan ruang koordinasi dan jejaring kerja yang mampu mengakomodir berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah secara terarah. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan rapat dengar pendapat terkait dengan ganti rugi lahan masyarakat yang tidak sesuai oleh PLN untuk pembangunan SUTET. Pembangunan SUTET yang dilakukan pihak PLN di Desa Pematang Panjang hingga ke Desa Sungai Bakau sedikit bertentangan dengan masyarakat sekitar, dikarenakan tim penilai dari PLN yang dianggap tidak sesuai prosedur saat bekerja. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satunya terkait dengan kesepakatan harga ganti rugi lahan yang sepihak dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pemilik lahan, sehingga membuat masyarakat tidak terima dan menolak aktivitas kelanjutan pembangunan SUTET. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam waktu 1 minggu ke depan, pihaknya akan kembali melaksanakan rapat dengan melibatkan tim penilai dari PLN untuk mengetahui lebih jelas masalah yang terjadi di lapangan dan kebijakan yang dilakukan, dengan harapan pembangunan SUTET berjalan lebih baik dan ganti rugi lahan masyarakat dapat terpenuhi. Ada program SUTT ya, atau dulu sering disebut SUTET itu. Jadi dari informasi yang kami gali tadi, itu memang ada informasi terkait dengan tim penilai ganti rugi yang dalam proses kerjanya mungkin kurang pas, tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan. Itu informasi yang kami terima. Itu terkait dengan kesepakatan harga, tidak ada musyawarah, karena memang keterangan dari PLN tidak ada harga yang baku dari tanaman ya, khususnya ya, itu tanaman itu tidak ada yang baku. Nah, itu kan tergantung kesepakatan, dan ini informasi yang kami terima tidak dilakukan oleh pihak tim penilai. Ketua menambahkan, pembangunan listrik merupakan program pemerintah dan tentunya akan bermanfaat bagi daerah ini, sehingga pihaknya mendukung dengan adanya pembangunan SUTET, namun tetap memperhatikan regulasi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.